Oke, sekarang kita coba bahas soal PK dari TO ke-13-nya MIFI ya, buat persiapan UTBK 2026. Yang pertama di sini ada bilangan A sama B ya, lalu ada operasi. Ini kalian tinggal hitung biasa. Di sini mulai dari A kali B, di sini 3 kali min 4 min 12 dikali min jadi 12. Yang atas min 2 ditambah 12 jadinya 10, kita bagi sama masing-masing kuadratin ya, 9 tambah 16 25 diakarkan jadi 5, nilainya adalah 2 ya. Yang kedua di sini diberikan 6 bilangan genap ya, yang genap ini bilangannya sudah ada, mediannya dikasih tahu, tanya nilai U. Ingat kalau misalkan bilangan genap berarti bedanya 2 kalau berurutan, kita mulai dari P berarti berikutnya berapa ya? P plus 2, berikutnya P plus 4 dan seterusnya ya, P plus 6, P plus 8 dan seterusnya. Nah, berikutnya kalau misalkan diketahui median kan tengah-tengah ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kurang 1 ya, P tambah 10 kayak gini. Median kan tengah-tengahnya berarti kita ambil di data ke-3 sama 4 tambah bagi 2. Nah, ini kalau kita tambahkan jadi 2P tambah 10 kita bagi 2. Nah, hasilnya adalah P tambah 5. Nilainya katanya kan diketahui P kuadrat per 16 sama dengan P tambah 5. Kalikan 16 saja semua kita dapat persamaan kuadrat ya, P kuadrat. Ini kan 16P pindah ruas jadi min 16P. 16 kali 8 jadi 80 pindah jadi min 80 sama dengan 0. Tinggal kita faktorkan ya. P min 20 sama di sini berapa? P plus 4 ya sama dengan 0. Jadi dapatnya P-nya sama dengan 20. Yang diminta adalah U ya. U-nya itu yang ini ya. Yang terakhir 20 ditambah 10 jadinya 30 ya. Lalu soal selanjutnya ada sistem persamaan ya. Jika persamaan tersebut memiliki tak hingga banyak solusi, tak hingga berarti berimpit ya. Syarat dari berimpit perbandingan dari depannya X, depannya Y sama angka solusinya itu harus sama. Jadi kalau kita bandingkan 2 banding A nilainya harus sama dengan 4A banding 2. Nilainya juga harus sama dengan 12 banding B. Kalian selesaikan aja satu-satu ya. Misalkan di sini kita selesaikan dapatnya berapa? A kuadrat sama dengan 1. Berarti di sini A-nya kita ngambil adalah 1 ya. Karena di sini bilangan asli katanya A-nya. Nah, dari sini kan kita dapat ya 2 banding 1. Di sini 2 banding 1 sama dengan 12 banding B. Berarti B-nya wajib 6 ya. B-nya 6, A-nya 1. Tinggal masukkan aja ke sini. Berarti 2 tambah 6 dapatnya adalah 8. Lalu soal selanjutnya ada pertidaksamaan di sini ya, banyak bilangan ganjil yang mungkin. Nah, sekarang kalian tinggal masukkan aja di sini F2 berarti F2 X-nya ganti 2 semua. Min 4 tambah 6 jadinya 2 kurang dari F2 kurang dari 2 pangkat 2 berarti 4 ya. Sekarang yang F3 berarti sekarang X-nya ganti 3 min 2 kali 3 min 6 tambah 6 berarti 0. Di sini kita dapat F3 kurang dari 2 pangkat 3, 8. Yang diminta S-nya itu kan hasil penjumlahan ya, kalian tinggal tambah aja dari sini. Berarti di sini tambah 2 tambah 0, 2, F2 tambah F3 itu kan jadi S ya. 4 tambah 8 dapatnya adalah 12. Yang diminta adalah bilangan ganjil yang mungkin di antara sini. Berarti ganjilnya berapa? Berarti 3, 5, 7, 9, sama 11 ya, ada 5 berarti jawabannya ada 5 bilangan. Yang berikutnya ada perkalian bentuk pecahan, hasilnya seperti ini. Nah, kalau ada perkalian seperti ini, kalian mending sederhanakan dulu yang bisa dikeluarkan. Ya, ada X, ada 4, ada 4 juga ya. 4X-nya kita keluarkan berarti sisa X kuadrat min 9 kita bagi sama 3X. Nah, ini dikali ya, dikali sama bentuk ini. Nah, atas bawah kita kalikan aja 3 ya, berarti 3 biar di sini nggak pecahan jadi X minus 3. Padahal nih X kuadrat min 9 itu kan sama aja dengan X plus 3, X min 3. Ini kan ya, berarti X min 3-nya kita coret, 3-nya kita coret kayak gini, X-nya juga kita coret. Sehingga kita dapat hasilnya itu ya 4, sisa yang sini 4X tambah 12. Nilainya sama dengan MX plus N. Berarti ini sebagai M-nya, ini sebagai N-nya. Kalian minta M tambah N, berarti tinggal tambah aja dapatnya 16 ya.
Lalu selanjutnya ada X, Y, X kali Y sama dengan sini. Nah, ini bentuk pangkat-pangkatan, berarti kalian ubah ya, berarti 5 kali X-nya dulu, berarti ini kan 5 pangkat 2, nih 5 pangkat 2, dipangkatin pangkatnya dikali, berarti langsung menghilangkan yang bawah ya, berarti T per U. Kita kalikan sama Y, Y-nya di sini 5 dipangkatin 2T per U gini ya, sama dengan 125, 5 pangkat 3. Kalau misalkan di sini ada perkalian pangkatnya ditambah ya, tapi perhatikan di sini yang diminta adalah perbandingan antara T dan U alias T banding U. Nah, kayak gini kan ya. Kalau T banding U ini kita misalkan kotak gitu ya. Ini kita misalkan kotak, ini kotak. Nah, kita tinggal tambahkan aja pangkat-pangkatnya. Berarti di sini 1 ditambah kotak ditambah 2 kotak sama dengan 3. Jadinya 3 kotak sama dengan 2. Kotaknya adalah 2/3. Kotak kan T banding U yang diminta ya, perbandingan 2/3, langsung kita dapat perbandingannya. Lalu berikutnya ada fungsi G sama H ya. Terdapat tepat satu bilangan real sehingga hasil pengurangannya sama dengan 0. Nah, ini kalian tinggal kurangin aja ya. Fungsi X-nya kalian ganti dengan K, berarti dapatnya K kuadrat min 2K tambah 2 kita kurangin sama ini min PK gitu ya, lalu min Q sama dengan 0. Kalau kita sederhanakan jadi K kuadrat gitu ya, ini plus ini min 2 min P K kayak gini, lalu plus 2 minus Q sama dengan 0 gini ya. Nah, biar terdapat tepat satu bilangan real berarti D-nya sama dengan 0 ya. D-nya itu apa? B kuadrat min 4AC. Berarti ini kalau kita kuadratin itu kan jadinya apa? Ini langsung kita kuadratin aja. P kuadrat tambah 4P tambah 4 min 4AC min 4 kali 1 kali 2 di sini berarti min 8. Ini min Q ya. Berarti plus 4Q kayak gini sama dengan 0. Di sini ada P kuadrat, ini ada 4P, 4Q berarti plus 4, kita kurung aja P plus Q. Min 8 ditambah 4 min 4 pindah ke kanan jadi 4. Nih pertanyaannya di sini akan sudah sama. Berarti jawabannya adalah yang 4 ya. Lalu ini masih soal yang sama ya. Cuma di sini diketahui H memotong sumbu Y di 0,2. Berarti hanya doang di sini ya. Berarti saat X-nya kita ganti 0, Y-nya sama dengan 2 ya. Berarti P kali 0, 0. Berarti kita dapat Q-nya adalah 2. Karena Q-nya 2, tinggal masukkan aja ke sini ini ya. Berarti P kuadrat ditambah Q-nya 2 dari sini nih. 2 ya. 2 dikali 4, 8. Di sini tambah 4P. 8 dikurangi 4 berarti plus 4 sama dengan 0. Berarti sama aja dengan P plus 2 dikuadratin 0 ya. P-nya adalah minus 2 ya. P-nya minus 2 yang A. Lalu dengan soal yang masih sama ya. Jika grafik fungsi memotong sumbu Y di 0,2, nilai K-nya berapa? Nah, dari sini tinggal kita masukkan lagi ke fungsi kuadratnya ya. Ini kita masukkan karena P sama Q-nya sudah kita peroleh tadi ya, bentuk P-nya min 2, Q-nya 2. Jadi persamaan kuadratnya kalau kita tulis ulang jadinya K kuadrat min 2K min PK. P-nya min 2 plus 2K berarti 0. Di sini plus 0K kayak gini ya. Lalu angkanya di sini 2 minus Q. Q-nya 2. 2 min 2 berarti plus 0. Ini sama dengan 0. Ya, K-nya sama dengan 0. Selesai ya. K-nya berarti nilainya adalah 0 ya. Lalu soal selanjutnya. Nah, ini 10 sampai 12 ini ada bentuk teks ya. Diketahui kerucut terletak di dalam sebuah tabung, puncaknya tepat ada di ini ya. Pusat lingkarannya, terus panjang garis pelukis kerucut 2 kali, ini yang S di sini ya. S-nya adalah 2 kali tinggi tabung 2T. Ini kalau misalnya kita anggap di sini adalah T seperti ini ya, maka S-nya di sini adalah 2T. Perbandingan antara volume tabung dengan volume kerucut ini sebenarnya tanpa info ini bisa kita tahu ya. Volume tabung banding volume kerucut. Volume tabung luas alas kali tinggi berarti PR kuadrat kalikan sama tinggi gitu ya. Kalau misalkan di sini kita namakan R. Sementara volume dari kerucut itu kan sepertiga luas alas kali tinggi, sepertiga PR kuadrat kali T, ini sepertiga ya.
kali T gini, ini kecoret berarti 3-nya naik ke atas, 3:1 berarti 3:1 langsung yang D ya. Lalu soal selanjutnya ini masih sama ya. Yang diminta luas selimutnya ada, tinggi tabungnya adalah 5. Nah, tadi kan kita punya ya bentuk dari tinggi sini ke sini, ini R, di sini T, di sini S-nya kan 2T ya. Dengan Pitagoras itu ya sebenarnya R-nya nih kita dapat kan ya 4T kuadrat minus T kuadrat jadi 3T kuadrat alias T akar 3 kayak gini. Karena tinggi tabungnya adalah 5 itu ya, berarti ini angka-angkanya bisa kita isi. Di sini 5, ini 10, di sini 5 akar 3. Luas permukaan tabungnya, luas permukaan tabung, luas permukaan itu kan luas dari selimutnya. Di sini kebetulan dikasih tahu ya 50 P akar 3 ditambah 2 kali luas lingkaran, berarti 2 kali pi R kuadrat. Pi kalikan R-nya kan dapat ya, ini dikuadratin. 25 kali 3 dapatnya 75 ya. Ini kan 150. 50 pi-nya kita keluarkan berarti ini sisa akar 3 ditambah di sini 150, 50 keluar berarti sisa 3. 3 plus akar 3 50 pi jawabannya yang E ya. Lalu di soal selanjutnya apabila volume tabung adalah 81 pi luas selimut kerucutnya berapa? Nah, dari sini kita dapat volume tabung gitu ya. Volume tabung itu kan luas alas kali tinggi. Pi R kuadrat nih sama kita kasih dulu bentuk yang sudah infonya sudah ada ya. Di sini T, di sini 2T otomatis R-nya di sini T akar 3 ya. Jadi volume tabung itu kan rumusnya adalah luas alas kali tinggi pi R kuadrat, berarti dari sini pi R-nya kan dikuadratin di sini kita dapat adalah 3T kuadrat kali tingginya T kayak gini. Volume tabungnya 81 pi. Ini ya sama aja dengan 3 pi T pangkat 3. Ini pi-nya kecoret, 81 bagi 3 dapatnya 27 T pangkat 3. Jadi T-nya kita dapat nilainya adalah 3. Luas selimut kerucut ya, ingat luas selimut ya, luas selimut adalah PRS ya, PRS kayak gini. Ya, yang mana gitu ya, pi-nya di sini kan sudah kita biarkan pi ya, T-nya kan 3 nih, berarti di sini S-nya kita dapat 6, R-nya kita dapat adalah 3 akar 3 gini. Tinggal masukkan aja, R-nya berarti kita dapatnya adalah 6 kali S-nya, R-nya di sini 3 akar 3, ini 3 akar 3 ya. Terus dikalikan S-nya adalah 6. Jadi dapatnya 18 akar 3 pi ya, atau 18 pi akar 3. Jawabannya yang D ya. Lalu di soal selanjutnya. Ada belah ketupat dengan panjang AC ada, AB ada. Di sini mungkin kita kasih aja AC-nya adalah 20, AB 5X tambah 1, BC 7X min 9 ya. Pernyataan yang benar nilai X-nya berapa? Belah ketupat sifat-sifatnya ya panjang sisinya sama ya, tinggal samakan aja ini sama dengan sini. Tinggal kurangin, jadi kalau misalkan kita kurangin dapatnya adalah berapa? 7X min 5X 2X sama dengan 1 tambah 9 10. X-nya dapat 5 ya. Ini salah ya, otomatis kalau satu salah 3 pasti salah. Kita cek yang kedua ya. AD-nya sama dengan 36. AD itu yang mana? AD sini ya. AD-nya 36 ya, tinggal masukkan aja X-nya 5 kali 5 berarti di sini 26 bukan 36 26 ya. Karena di sini keliru ya, pasti jawabannya cuma yang 4 saja yang D. Kalian bisa coba cek nanti benar atau salah di D-nya ya. Jawabannya yang D. Lalu yang 14 ada angka akan diambil 2 bilangan sekaligus, ada pernyataan mana yang bernilai benar? Peluang ya. Sebelum kita nyari peluangnya, cari dulu NS-nya. Karena diambil 2 bilangan sekaligus berarti ruang sampelnya adalah dari totalnya adalah 5 dipilih 2 ya. Ini 5C2, 5C2 5 kali 4 bagi 2 berarti dapatnya 10. Peluang terambilnya dengan hasil penjumlahan ganjil. Nah, yang hasil ganjil berarti cuma ganjil tambah genap ya. Ganjilnya ada berapa? Ini pakai kombinasi aja ya. Ganjilnya 2 bilangan ganjil sama genap. Berarti ganjilnya ada 1 2 ya, 1 2 berarti 2C1 alias langsung aja sebenarnya 2 kalikan 3 ini 3C1 berarti dapatnya 6. Ini enaknya tinggal 6/10 kalau disederhanakan jadi berapa? 3/5. Pernyataan pertama ini benar ya.
Terambilnya dua bilangan dengan hasil kalinya adalah ganjil. Hasil kalinya adalah ganjil, berarti cuma ganjil-ganjil ya. Ini cuma ada satu ya, 9 sama 1, nggak boleh ada yang genap, berarti ini 1/10 gini. Berarti yang kedua benar, ketiga otomatis pasti benar, nggak usah dicek ya. Terambilnya dua bilangan dengan hasil bilangan terbesar terhadap bilangan terkecil merupakan bilangan bulat ya. Hasil bagi yang besar sama kecil harus bulat nih, satu-satu aja ya. Kalau misalkan 4 berarti kemungkinannya di sini 1 ya, 4 sama 1. Kalau 6 yang bisa dibagi kan cuma 6 sama 1, nambah 1 lagi. Kalau misalkan 8, nah ini 8 ada 2 ya, 8 sama ini, 8 sama 4 sama 8 sama 1, berarti ini ada 2. 9 ada 1 yang 9 ya, berarti 2, 3, 4, 5, berarti tinggal 5/10 sama dengan 1/2. Ini benar juga ya, berarti semuanya adalah benar. Di soal selanjutnya ada segitiga ya, lalu sisinya diketahui, pernyataan yang bernilai benar ya. Yang diminta AB, AB sini ini misalkan aja di sini X ini dua segitiga sebangun ya, yang kecil sama yang besar. Berarti perbandingan sisi yang bersesuaian X ya bandingnya sama yang gede, berarti X tambah 8 itu sama dengan 9/15. Ini kalian bisa sederhanakan, bagi 3 ini 3, ini 5 kali silang 5x sama dengan 3x tambah 24 ya. Berarti dapatnya x-nya 24 bagi 2, 12 ya. Sehingga AB-nya 12 tambah 8, 20. Ini benar ya. Lalu yang kedua tangen alfa. Tangen alfa, ingat ya, tangen itu desak depan per samping. Depannya sini 8 tambah 12, 20. Bagi sampingnya 15 ini kan ya. Nah, ini jelas berbeda ya. Oh, berarti ini pasti salah. Satu benar, dua salah, berarti jawabannya cuma 1 sama 3 yang nggak usah dicek yang lagi yang lainnya. Yang B pasti. Lalu soal selanjutnya ada barisan geometri memenuhi ini berdasarkan apakah hubungan P sama Q. Dari sini kalian ubah dulu ke bentuk geometrinya ya. AR pangkat N-1 kalau AR N-1 benar ya. U5 berarti di sini kita dapat AR pangkat 4. U2-nya kalau kita pindah kan jadi pembagian ya. AR sama dengan -8. Jadi kita dapat R pangkat 3 sama dengan -8. R-nya adalah -2. Nah, kita akan cek apakah dari sini nih, ini lebih besar atau lebih kecil dari 1. Infonya U20 di sini negatif, R-nya negatif. Nah, berarti selang-selingan ya kalau R-nya negatif. Sukunya tiap dua suku berdekatan itu selang-seling plus sama minus. Kalau U20-nya negatif berarti U21-nya positif, berarti U dari suku genap itu selalu negatif. U30 ini pasti negatif ya. Karena ini negatif otomatis Q-nya pasti lebih kecil daripada P ya. Berarti kuantitas P lebih besar dari Q ya. P lebih dari Q. Jawabannya yang A ya. Lalu soal selanjutnya matriks B memiliki invers ini. Ingat ini adalah B inversnya ya, bukan B-nya. Lalu berlaku seperti ini berdasarkan mana yang benar. Ini ada dua cara ya. Ini kalian boleh cari inversnya dulu atau ini pindah aja ke sini ya. Di sini kita punya S50-1 sama dengan 2R-11. Kita kalikan sama 1211 gini ya. Sehingga kalau misalnya kita kalikan jadinya 2 tambah R, lalu di sini jadinya berapa? 2 tambah R ya benar ya, 4 tambah R kayak gini. Yang bawah itu pasti sama ya. Sekarang tinggal kalian samakan aja dari sini. 4 tambah R sama dengan 5 itu kan ya. Berarti R-nya berapa? 4 tambah R sama dengan 5, berarti R-nya sama dengan 1. Nah, selanjutnya kalau misalnya dapat seperti ini, sekarang 2 tambah R sama dengan S ya, berarti S-nya sama dengan 2 tambah 1, berarti 3. Yang diminta S kali R di sini, S kali R berarti 3, nilainya sama ya, P sama dengan Q, sama-sama 3. Lalu selanjutnya di sini kita dapat yang 18 ada fungsi F sama G ya. Yang diminta adalah G bundaran F di inverse 3. Nah, sebenarnya nih ada cara, nggak tahu ya cepat atau enggak ya. Sama dengan misalkan di sini sama dengan A. Untuk menghilangkan inverse, kalau kalian males inverse nih kalian bisa gunakan aja sifat ini ya. Berarti ini sama aja dengan G bundaran F, menghilangkan inverse tinggal tuker aja ya. Jadi A sama dengan 3 gini. Berarti sama aja dengan F masuk ke G dengan variabel X-nya ganti A ya.
F masuk ke G, berarti ini sama aja dengan akar, X-nya ganti fungsi ini, berarti X-nya ganti A, 2A tambah 1 per A-1 dikurangi 4 sama dengan 3. Ini hilangkan akarnya, kuadratin kedua ruas, berarti kita dapat 2A plus 1 per A-1. Di sini dikuadratin kan 9 ya, 9 ditambah 4 ya. Dari sini ini, min 4 benar ya? Ini kuadrat 9 ditambah 4 itu jadinya 13 ya. Nah, kayak gini. Kita pindah ruas saja, 2A plus 1 sama dengan 13A minus 13. Dapatnya 11A sama dengan 14. A-nya 14 per 11. 1, sekian ya. Ini sama 5 jelas lebih kecil ya. P-nya lebih kecil dari Q ya. P lebih besar dari Q lebih besar dari P, berarti jawabannya yang B. Lalu soal selanjutnya. Diketahui sebuah grafik kurva, apakah AB per C lebih dari 0? Ini diketahui ya, pernyataan pertama, fx memiliki titik puncak 10,1, kurva motong sumbu Y. Ini kalau misalkan ada soal kayak gini nggak diketahui bentuknya, kalian ilustrasi pakai kurva ya. Ini pernyataan yang pertama. Jadi kalau misalnya kita punya kurva seperti ini, yang pertama itu kan puncaknya ada di 10,1, anggaplah ada di sini nih. Lalu nih memotong sumbu Y positif, berarti kurvanya wajib kebuka ke atas kayak gini. Kalau ke bawah nanti motongnya di negatif ya. Nah, kalau misalkan sudah dapat bentuknya terbuka ke atas, jelas dari sini kan A-nya pasti positif ya. Selain A-nya positif, ini perpotongannya kan di sini ya. Berarti interseknya alias C-nya itu juga pasti positif gini. Kalau misalkan A-nya positif, C positif, karena di sini kita tahu simetrinya 10, itu kan rumusnya XP min B per 2A gitu kan ya. Min B per 2A itu kan sama dengan 10, alias min B sama dengan 20A. Katanya A-nya di sini kan positif ya. Berarti B-nya itu pasti negatif gini. Sehingga A, B, C-nya tandanya sudah ada semua. Berarti A kali B, itu A kali B berarti kan negatif. Bagi posisinya negatif. Kita pasti tahu hasilnya ini salah ya. Berarti yang ini cukup untuk menjawab. Sementara diskriminan kurang dari 0. Nah, ini kita tahu bahwa diskriminan kurang dari 0 tuh definite, alias kurvanya selalu ada di atas sumbu atau di bawah sumbu ya. Jadi kalau misalnya kita gambarkan untuk pernyataan yang kedua, itu bentuknya ada dua kemungkinan. Tapi di sini memotong sumbu Y positif. Nah, berarti sumbu Y positif kemungkinan besar ya kurvanya itu bakalan seperti ini nih. Seperti ini, atau bentuk yang kedua itu ada seperti ini nih. Nah, yang masalah meskipun kita tahu A-nya lebih dari 0 dan C-nya di sini juga lebih dari 0, B-nya yang masalah ya. Kalau di kanan gitu ya, kalau di kanan ya, kemungkinan di kanan itu bisa jadi udah bisa jadi B-nya negatif. Yang satunya juga bisa jadi B-nya positif ya. Jadi B-nya nih masalah kalau misalnya kita nggak tahu posisi di kanannya sumbu Y atau di kirinya sumbu Y. Berarti ini tidak cukup ya karena masalah di B-nya ya. Berarti yang satu aja yang cukup ya, berarti jawabannya adalah yang A ya, ini yang A. Lalu di soal yang terakhir, ada pertidaksamaan di sini ya, ada mutlak B non yang tidak habis bagi 2, apakah A per B adalah positif. Ini kalian harus tahu ya cara menyelesaikan bentuk pertidaksamaan mutlak. Kalau ada kanan kiri ini selesaikan dulu yang kiri ya. Mutlak lebih sama dengan 0 selalu berlaku ya. Ini kan mutlak selalu lebih sama dengan, berarti bilangan real alias hiraukan aja ya. Sekarang kita beralih ke bentuk yang kurang dari ya. Jadi kalau misalnya ada kurang dari itu caranya gini. 2x min 3 kurang dari sama dengan angka aslinya lebih sama dengan angka negatifnya gini. Lalu kita tambah 3 baru bagi 2 kita peroleh x-nya. Ini jadi b plus 3 per 2. Di sini jadi min B plus 3 per 2 kayak gini solusinya. Padahal katanya bentuknya itu kan yang ini itu kan harus sama dengan sini ya. Sebenarnya nih kalian bisa langsung cari ya, B plus 3 per 2 itu sama dengan A. Alias B-nya sama dengan 2A min 3 ya. Begitu juga yang satunya, yang ini harus sama dengan sini. Berarti kalau kita cari min B plus 3 per 2 sama dengan min A per 4 kayak gini. Sederhanakan jadi 2 ya. Min 2B tambah 6 sama dengan minus A kayak gini ya. Sehingga kalau B-nya kita ganti 2A min 3 ini bakal kita peroleh nilainya nanti min 2 kali 2A min 4A. Min 2 kali min 3 plus 6 tambah 6 sama dengan min A. Kita dapat
3A sama dengan 12, dapat A-nya 12 bagi berapa? Ini 3A ya, di sini 12, 12 bagi 3 dapatnya adalah 4. A-nya 4, dapat B-nya 5 ini. Ini sudah dapat ya, apakah tanya apanya? A per B. A per B langsung dapat nih sebenarnya angka apapun yang diperoleh asalkan memenuhi ini cukup aja karena kita sudah ngejawab di solusinya ya. Jadi KPK dari 2 sama 4 berarti A-nya 4, A-nya 4 sesuai ya. Oh berarti ini langsung cukup aja karena kita pasti tahu nilainya. B-nya di sini lebih dari 3 kurang dari 7. B-nya katanya tidak habis dibagi 2 berarti ganjil ya. Ini kan 4, 5, 6. Oh B-nya di sini langsung 5 ya. B-nya 5 berarti cocok juga ya. Berarti ini juga cukup. Dua-duanya nih sama-sama cukup ya. Pernyataan cukup, pernyataan 2 cukup. Jawabannya yang